Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Cut Aini Soleha Brutarigan, NIM 25108080412. Mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad di bab 3 kelas 10 fase E SMA Negeri 1 Brastagi. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Umi. Waalaikumsalam Umi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang hari ini dipimpin oleh ketua kelas kita, Karuniawan. Silakan aku. Mari kita membaca surah Al-Fatihah sembari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu lillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas kita. Silahkan duduk kembali. Oke, sebelum itu Umi mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Agesti, Agus, Ailani, Gina, Jovan, Kurnia, Muhammad Avatar, Naila, Rian, Sidri, Syifa, Yesifa. Oke. Alif Alpa ya. Alif Alpa nak. Oke, Syera Admilia, Dinda Fajarina, izin. Oke. Juni Kristi, Karuniawan, Nabila Syaki, Nadia hadir. Rifki Alfahrezi. Oke, alhamdulillah ya. Nanti insya Allah teman-teman kita yang tidak hadir kita tanyakan kabarnya kembali. Oke, anak-anak Umi, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Sudah, Umi. Oke, tapi sebelum itu Umi mau memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Motivasinya adalah kita harus senantiasa rajin dan bertakwa kepada Allah. Kenapa itu nak? Karena Allah lah yang memberikan kita rezeki dan kesehatan hingga kita bisa berkumpul di kelas kita ini. Dan kalian juga bisa bertemu dengan teman-teman sekelasnya. Oke, siapa yang tahu materi kita hari ini? Angkat tangannya. Karuniawan? Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, ada tidak hubungannya dengan materi kita yang sebelumnya? Ada. Tentang apa materi kita itu nak? Oke, syu'abul iman. Syu'abul iman itu adalah artinya cabang-cabang iman. Apa sih kaitannya dengan materi kita hari ini? Ukurannya adalah iman seseorang itu tercermin dari akhlak yang dia
lakukan pada setiap harinya. Maka dari itu nak, barang siapa yang beriman, maka dia tercerminlah akhlak dari tutur kata dan perbuatannya. Oke, materi kita hari ini adalah menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini yaitu adalah peserta didik dapat membuat dan menyajikan quotes tentang perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ria, sum'ah, takabur, dan hasad di era digital. Yang akan kita bahas pertama adalah foya-foya. Buka e-commerce, kemudian scroll. Kita memang selalu ngerasa ini gak butuh sih, tapi ujung-ujungnya adalah check out. Oke, siapa tuh yang seperti itu? Asal nampak barang banyak tuh check out. Siapa itu? Foya-foya adalah menghamburkan uang untuk barang yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya adalah ria dan sum'ah. Pas kita baca Al-Quran gak pernah lupa difoto dulu. Setelah itu cari caption yang menarik. Gak pernah lupa diposting dulu di story. Apa sih yang diharapkan dari postingan story? Di antaranya ya pujian. Itu yang dinamakan ria dan sum'ah, melakukan sesuatu untuk pujian. Selanjutnya adalah takabur. Kita sering ngerasa sayang banget gak sih banyak foto yang cuma di galeri doang. Saat itu kamu memilih untuk upload segala yang ada di galeri kamu dengan caption yang kayak gini. Kamu yang sekarang sering disebut flexing. Apa itu flexing? Sifat ini disebut takabur atau sombong. Dan yang terakhir adalah hasad. Hasad itu ketika kamu yang terlalu dengan apa yang dia pengen, tapi kamu gak suka, kemudian mengejar kebencian, komen yang buruk, yang tidak suka dengan apa yang sudah diraih oleh orang lain. Sekian video ini, sampai jumpa di video yang lain. Bye bye. Oke, jadi kita bisa lihat ya nak, video tadi itu adalah bagian dari hal-hal yang Allah tidak suka. Yaitu apa nak? Kita terkadang lapar dengan mata. Kita lihat ada yang cantik, langsung kita beli. Padahal kita tidak tahu kegunaannya. Atau kadang kita hanya sekedar, wih cantik, wih bagus, lalu kita langsung check out. Padahal setelah itu kita tidak mempergunakannya lagi. Jadi kita harus menghindari sifat-sifat tersebut ya. Oke, Umi ada sedikit PowerPoint. Kalian Umi harapkan bisa melihatnya sebentar. Oke, kita bisa melihat dari gambar ini. Ini ngapain nih nak? Ini ngapain? Ini ngapain? Ini ngapain? Tapi tidak ada manfaat ya. Yang ini ngapain? Sedangkan yang di sampingnya orang yang membutuhkan pertolongan ya. Oke. Di dalam Al-Quran Allah sudah berulang kali melarang kita untuk menghindari yang namanya berfoya-foya. Berfoya-foya ini terbagi ke dalam dua tahap. Yang pertama adalah israf. Anak Umi sudah tahu israf itu adalah berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan. Sedangkan tabzir disebut dengan boros dan kesia-siaan. Allah ulang itu di dalam Al-Quran. Israf itu sebanyak 23 kali dan tabzir itu sebanyak 3 kali. Ini dia tadi nakku. Israf itu adalah berlebih-lebihan segala sesuatu yang Allah larang dalam hal beribadah
Dan di dalam Islam itu sangat perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Itu terdapat di Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 26 sampai 27. Dan kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat cinta kepada dunia. Oke, kalau ditanya siapa yang mau jadi kawannya syaitan, pasti kita tidak mau ya nak. Tapi seringkali perbuatan kita bisa mencerminkan sebagai temannya syaitan. Oke, bagus ya nak. Oke, jadi sebelum itu Umi mau ngasih pertanyaan sama kalian. Tadi kan udah ada Umi tayangkan tuh video tentang orang yang berfoya-foya ya nak, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Bagaimana pendapatmu mengenai video yang telah ditayangkan? Karena Iya. memberikan pelajaran penting agar kita tidak berperilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Video tersebut juga memberikan pelajaran agar kita tetap hidup sederhana dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kawannya. Oke, tapi tepuk tangan kita sekarang yang tadi udah biasa ya nak. Tepuk tangan kita adalah Masya Allah. Oke, tepuk tangan untuk temannya sekali lagi. Masya Allah. Pernahkah kamu tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut? Coba angkat tangan yang mau menyampaikan. Ya silahkan aku. Ya, saya pernah melakukan perbuatan yang tayang di video ini tadi. Ya. Manusia biasanya tidak lepas dari perbuatan tersebut. Bukan berarti saya menormalisasikannya. Saya pernah berfoya-foya seperti membeli barang yang tidak terlalu penting. Saya membeli barang itu karena menurut saya barang itu lucu, imut. Jadi saya beli. Imut ya. Iya Bu, Umi. Dan akhirnya uang saya habis untuk membeli keperluan yang tidak penting. Lalu saat ada kebutuhan yang penting malah uang saya sudah habis. Setelah menyadari kejadian yang saya buat, saya segera beristighfar dan tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Oke, bunyinya pernah astagfirullahalazim. Jadi bagus ya anakku. Kita terkadang harus mempelajari sesuatu supaya kita dapat menghindarinya. Bagus ya nak. Tepuk tangan untuk temannya. Masya Allah. Oke, Masya Allah sekalian anak Umi. Terkadang iya namanya keinginan mata ya nak. Ih lucu banget. Akhirnya check out. Ih itunya imut ya. Akhirnya check out. Ih gemes sekali bonekanya. Akhirnya check out. Padahal itu menjadi kesia-siaan yang akhirnya kita menyesal. Disuruh nanti ada pembayaran sesuatu, ya duitnya habis. Minta mama, akhirnya kita nggak berani lagi ya nak. Karena kita sudah terlanjur menghambur-hamburkan uang. Apa yang membuat seseorang bisa terjerumus ke dalam perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad? Tadi yang dari diri seseorang itu terlalu fokus pada kesenangan duniawi tanpa memikirkan akhirat dan rasa tidak puas dalam dirinya. Oke, benar. Tepuk tangan untuk temannya. Masya Allah. Kenapa yuk? Oke, Avatar, silakan aku. Karena dia merasa lebih hebat dari yang lain. Oke, tidak senang melihat nikmatnya orang lain ya nak. Tidak senang kawannya senang. Senangnya lihat kawannya susah, menderita. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Jauhilah olehmu sekalian sifat hasad dan dengki, karena dengki itu memakan kebaikan seperti api yang melalap kayu bakar. Oke, bagus ya Nana Umi. Hari ini Umi mau kita membuat project atau membuat quotes yang ada kaitannya dengan tema materi yang sudah disajikan tadi dan sudah kalian jawab sama-sama tadi. Jadi anak-anak Umi, kita sudah punya berapa kelompok ini? 3. Mana kelompok 1? Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Jadi anak-anak Umi ingin membuat project ini bersama kalian di posting di media sosial.
Oke, ini untuk kelompok 1, di mana nanti dibuat quotes-nya di buku tulisnya masing-masing aja ya. Lalu nanti difoto. Nih. Oke, keluarkan semua buku tulis kalian aku. Iya, buku tulisnya. Umi memberikan kalian waktu 10 menit untuk membuat quotes. Cukup ya? Tulis di sticky note yang sudah Umi berikan tadi. Umi kasih waktu 10 sampai 15 menit. Ayo anak-anak Umi semuanya silahkan dikerjakan. Udah sampai mana anak-anak? Udah dapat? Apa kira-kira yang sudah didapatkan aku? Apa kira-kira yang sudah didapatkan? Yang mana? Apa itu quotes-nya yang sudah kalian dapatkan? Ria adalah bukti ketidakpercayaan pada diri sendiri. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Kelompok sini sudah ada quotes-nya. Satu, tolong dibacakan. Bacakan aku. Kak. Coba dibacakan quotes-nya yang sudah didapatkan. Hidup sederhana membuat kita lebih bersyukur. Masya Allah. Oke, kelompok 2 sudah ada yang didapatkan? Agus? Baca, yuk. Mana yang udah kalian dapat? Ini. Semakin tinggi ilmumu, seharusnya semakin rendah hatimu. Oke, Masya Allah. Oke, bagus sekali ya nak quotes-quotesnya. Oke, Umi tunggu dalam waktu 10 menit lagi ya untuk kalian sudah menyelesaikan quotes yang sudah Umi mintakan untuk dibuat. Berapa persen aku progresnya? Ada yang sudah selesai ya, 80%. Kelompok 2 berapa persen? 75%. Ada yang 80% ya. Kelompok 3? 75%. Oke, Masya Allah. Ya silahkan aku. Waktu kita 7 menit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan quote dari kelompok 1. Hal terbaik yang kamu perlihatkan bukanlah kemewahanmu, tapi kebaikanmu. Kesederhanaan adalah kunci ketenangan jiwa. Hidup sederhana membuat kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Quote kedua, semakin sabar seseorang, semakin ia dihormati oleh orang lain. Kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kemewahan. Kejujuran adalah pameran terbaik yang perlu kamu miliki. Jadilah sederhana dalam penampilan, tapi kaya dalam hati. Hidup sederhana membuat kita lebih menghargai apa yang kita miliki. Yang harus dijauhi. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Semakin tinggi ilmumu, seharusnya semakin rendah hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan quotes kami. Jadilah seseorang yang menciptakan kesempatan, bukan menciptakan kepalsuan. Prestasi besar tidak perlu dibesar-besarkan, karena itu akan berbicara sendiri. Ria adalah bukti tidak kepercayaan pada dirimu. Saat kamu terlalu sibuk membanggakan dirimu sendiri, maka kamu akan lewatkan kesempatan jauh lebih baik. Kamu mungkin membanggakan diri pada apa yang kamu punya, tapi akankah itu membuatmu lebih baik sebagai pribadi? Keberhasilan adalah bukti yang tak terbantahkan. Tidak perlu orang lain untuk membenarkannya. Menurut saya, lebih baik terlihat bodoh daripada terlihat pintar hanya karena ingin terlihat menarik dan hanya ingin mendapatkan pujian dari orang. Tepuk semangat. 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 Oke, ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, Masya Allah. Kita ini Umi kasih refleksi untuk hari ini ya anakku. LKPD dan refleksi, tuliskan namanya dan apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Ini anakku LKPD dan refleksinya. Tuliskan namanya. Cukup sayang? Oke. Dan
refleksinya. Lembar refleksinya boleh silahkan dikumpulkan melalui ketua kelompoknya masing-masing. Silahkan dikumpulkan ya. Pagi hari ini berjalan dengan baik, lancar. Oke, jadi tadi anak Umi sudah melakukan refleksi ya nak. Apa yang sudah didapatkan? Apa sih ya yang menjadi titik balik, umpan balik kita? Jadi di sini nakku, di sini coba dilihat ya nak. Saya masih memiliki rasa ingin berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Yang pertama, setelah mempelajari bab ini mungkin ternyata ini adalah perilaku ataupun akhlak yang sangat Allah benci. Jadi mulai saat ini saya tidak akan lagi membelanjakan uang ataupun hal apapun itu kalau kepentingannya tidak benar-benar urgent ya nak. Lalu yang kedua, bagaimana sih caranya meningkatkan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji? Caranya adalah apa nak? Mendekatkan diri kepada Allah. Laksanakanlah sholat pada waktunya. Supaya apa? Sholat yang akan memperbaiki tingkah laku kita. Semakin rajin dan semakin baik sholatnya, maka semakin baik juga akhlak kita. Oke? Dari pelajaran tentang berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, dapat disimpulkan bahwa sifat tersebut termasuk ke dalam sifat akhlak tercela yang harus dihindarkan oleh setiap muslim. Keseluruhannya itu dapat merusak hati, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, dan merusak hubungan sama muslim. Jadi semua muslim itu hendaknya menumbuhkan sifat rendah hati agar hidupnya dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan damai. Terima kasih. Masya Allah. Kesimpulan dari pembelajaran dari Umi, saya belajar mengenai apa saja yang dimaksud dengan hasad, berfoya-foya, takabur, dan ria. Serta cara menghindari perbuatan tersebut agar kita tidak menjadi golongan syaitan dan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan untuk temannya aku. Masya Allah. Oke, alhamdulillah ya. Kita minggu depan Umi harapkan semoga Allah berikan kita kesehatan agar kita bisa berkumpul kembali dengan materi selanjutnya. Anak-anak Umi diharapkan untuk jaga kesehatan, rajin berdoa, sholatnya nggak tinggal, dan saling mengajak temannya agar apa nak? Menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Karena semua yang tadi kita pelajari adalah termasuk ke dalam akhlak tercela. Alhamdulillah. Sekali lagi kita tepuk semangat ya nak, supaya semakin semangat untuk materi-materi selanjutnya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Kepada Allah, Umi mohon ampun, yang baik diambil ya nak dan dijadikan contoh. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.